bicara panjang ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang untuk eh, hadirin di ruangan ini dan yang mengikuti secara online. Salam dan hormat saya untuk Buya Syafi'i Ma'arif dan kemudian saya juga berterima kasih tadi beliau memberi apresiasi khusus kepada kami anak-anak muda ini, atau istilahnya Mas Faiz ini kita generasi milenial ya Mas ya. Mudah-mudahan spirit Buya untuk cinta kepada bangsa dan agama bisa kami teladani dengan baik. selama ada yang perlu Pak? Udah. Saya beri hormat juga kepada rekan-rekan pembicara lain, Mas Abdul Rohim Ghazali, Mas Faris, kemudian juga Mas Sofwan, dan sahabat saya Riki dan Paramputra yang sudah hadir di Yogyakarta sejak kemarin dari Cikarang. Sekarang di Cikarang, jadi beliau ini berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke lain tempat gitu. Sekarang terakhir di Cikarang terlacaknya. Baik, saya tidak memperpanjang waktu. Semalam saya sebenarnya membuat satu coretan-coretan draft awal lah untuk melihat buku Riki dan Paramputra ini dari perspektif saya yang juga memiliki latar belakang yang relatif sama dengan dia, gitu. Yaitu orang yang lebih banyak memiliki basis di kebudayaan atau kesenian dan meski tidak mengharamkan metodologi akademik dan segala teoritik, tetapi kami selama ini menyadari lebih banyak berkecimpung memang di dunia-dunia organik yang kadang-kadang metodologi itu hanya dilihat sewaktu-waktu saja gitu, dan jarang-jarang juga diterapkan. Jikapun ada metodologi, kadang-kadang itu kami susun sendiri gitu. Kami susun sendiri dan mengira-ngira ini mungkin pantas atau layak untuk diterapkan. Saya kira juga itu yang dilakukan oleh Riki dalam menulis buku Berdiam di Perapian Buya Syafi'i ini. Saya terus terang cukup tercengang ketika ia menerbitkan buku kumpulan esainya yang kedua. Sebelumnya berjarak cuma mungkin setahun dengan ini, buku kumpulan esai pertamanya terbit di Bali. Judulnya Suaka-suaka imajinasi gitu. Nah, saya lebih tercengang lagi karena buku Berdiam di Perapian Buya Syafi'i ini itu khusus merespon gagasan-gagasan Buya Syafi'i. Jadi boleh dikatakan sebagai buku yang utuh mengulik satu subjek utama, dan itu menurut saya kapan Riki mengerjakannya? Karena setahu saya dia bepergian ke sana kemari dan lebih banyak berpuisi gitu ya, dan kemudian juga menulis esai-esai yang lebih yang aktual secara lepas di media massa atau di media-media online gitu. Nah, ternyata dalam beberapa tahun terakhir ia tampaknya memiliki bilik khusus untuk merenung, atau mungkin dalam istilah dia berdiam gitu di perapian Buya Syafi'i, di mana segala pikiran-pikiran Buya Syafi'i yang terdapat di berbagai ceramah, kertas kerja, tulisan lepas beliau di media massa, kemudian juga di bahkan amatan di YouTube ya, termasuk di buku Si Anak Kampung yang pernah diterbitkan sebagai biografi beliau gitu. Nah, itu ternyata melahirkan ini terus terang satu kejutan yang sangat
menyenangkan bagi saya secara pribadi karena saya sendiri dengan demikian bisa lebih jernih dan jelas mengikuti pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i, karena saya jujur mengatakan saya mungkin terfragmen mengikuti pemikiran-pemikiran beliau selama ini gitu. Dengan buku ini ada semacam rujukan-rujukan, referensi-referensi yang ketika Ricky sebut saya bisa menjelajah lagi lebih lanjut kepada karangan-karangan Buya Syafi'i gitu. Saya kira mungkin biar lebih terfokus juga saya bacakan saja ini sebagian garis besar apa yang saya tulis ini tentang bagaimana Ricky dan Paramputra berdiam di perapian Buya Syafi'i. Secara harfiah, perapian bisa merujuk api tungku di ladang jauh atau bisa juga api unggun di malam tahun baru yang baru lewat kemarin ya. Itu secara fisik, secara material gitu. Namun secara simbolik, perapian memiliki makna yang luas dan filosofis. Dalam konsepsi masyarakat Minangkabau misalnya, ada ungkapan tungku tiga sejarangan atau tungku tiga sejarangan, ya, tiga titik gitu. Ini bersumber dari pola perapian tradisional, namun maknanya kontekstual hingga zaman sekarang. Tiga tungku perapian itu melambangkan trias kultura Minangkabau, alim ulama, ninik mama, dan cerdik pandai. Ketiganya saling topang dan menyanggah. Bila satu tungku rapuh atau goyah, periuk belanga takkan stabil letaknya, dan apa yang dijerang takkan sempurna matangnya. Tungku tiga sejarangan ini analog dengan tiga kata kunci yang disematkan Ricky dan Paramputra, penyair dan aktivis budaya ini, kepada sosok Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, akrab kita panggil Buya Syafi'i. Dalam buku terbarunya ini, Berdiam di Perapian Buya Syafi'i, penerbit Geotime dan Institut Ma'arif 2021 yang lalu. Kalau tidak salah Oktober ya, Oktober, pas di bulan bahasa. Menurut Ricky, semua yang kita tahu tentang Buya selalu melibatkan tiga kata kunci: Islam, Muhammadiyah, dan Indonesia. Ini ada di halaman 99, atau dalam versi berbeda tadi Mas Rohim Ghazali menyebut budaya, agama, bangsa. Ya, itu variasinya. Dalam tiga kata kunci inilah sosok Buya berkait kelindan. Islam rahmatan lil alamin yang ia imani mewujud dalam ruh dan batang tubuh Muhammadiyah, sebuah ormas besar keagamaan yang pernah beliau pimpin tahun 2000 sampai 2005. Keimanan dan kepemimpinan itu menempatkan Buya Syafi'i sebagai sosok guru bangsa, sebagaimana Gus Dur atau Romo Mangun yang memiliki komitmen kuat pada kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana sosok Buya dalam keberislaman digambarkan Ricky sebagai keridaan untuk menerima keberadaan yang mutlak. Pergulatan kreatif transendental menerima yang mutlak merupakan daya upaya manusia untuk berdaulat dalam peradaban hidupnya. Inilah yang memberi makna pada kualitas manusia. Dan Buya dalam percikan cahaya rohani semacam ini jelas berada di tengah humanisme agama yang berbeda dengan humanisme sekuler. Ada di halaman 106 lebih kurang. Dalam keberindonesiaan, pandangan humanis Buya konsisten dan kontekstual dengan melihat keberagaman sebagai hasil sintetis sejarah peradaban yang panjang. Islam telah ikut menyempurnakan ekspresi dan daya adaptasinya sesuai dengan realitas budaya masyarakat Nusantara. Oleh karenanya, dalam alam pikiran Islam Nusantara, pemikiran Buya Syafi'i tentang Islam yang damai dan luwes ikut menjadi alas baku kata orang Minang, corak keberislaman kita. Di titik ini pula Panji kemuhammadian ditegakkan, tempat Buya Syafi'i mengabdi dan menggambleng diri. Muhammadiyah berjaya dalam peralihan alaf karena spirit pembaruannya bukan untuk mengubah kiblat dan sangkan peraning dumadi masyarakat Nusantara, namun memberinya pandangan dan kemungkinan baru yang sesuai dengan kebutuhan di masa transisi peradaban. Sejarah merekam bahwa gagasan lain yang berhasrat mengubah kiblat masyarakat seperti komunisme dan sosialisme seperti dicontohkan Ricky rontok karena seperti asing di tengah masyarakat kepulauan ini.
Sejak tahun 1985, Buya menggulirkan gagasan agar Muhammadiyah keluar dari kotaknya sebagai gerakan dakwah. Perlu baginya menjadi gerakan ilmu dalam pengertian yang luas. Bagi Buya, Muhammadiyah seharusnya jadi matahari peradaban Islam yang kini terus mengalami kemunduran. Itu hanya bisa dilakukan bila semangat keagamaan dalam diri Muhammadiyah telah sampai di taraf yang bebas dari fobia terhadap lian, yang non-Islam, non-agama, bahkan ateis sekalipun. Ada di halaman 104. Melalui perspektif tungku atau perapian, dapat dikatakan bahwa Riki dan Paramputra mendekati sosok dan pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif melalui jalur kultural. Jalur ini diyakini memiliki pola yang tidak formal dan struktural seperti yang tadi disinggung pada prolog, atau dalam istilah Riki sendiri dalam Skapur Siri, dan diamini oleh Profesor Dr. M. Syafi'i Anwar di back cover buku ini, tidak teoretik dan akademik, melainkan melalui narasi yang memberi interpretasi dan menguatkan substansi. Bukan berarti pendekatan budaya tidak memiliki teori, apalagi tak punya basis akademik, namun dalam konteks Riki Damparan sebagai praktisi budaya, penyair, pola budaya terasa lebih organik. Dari amatan Riki, yang dalam beberapa tahun terakhir suntuk mengikuti pikiran Buya Syafi'i, publik lebih tertuju pada narasi besar yang dipanggul Buya, seperti soal-soal demokrasi, humanisme, Islam, dan kebangsaan. Dan sudut pandang yang digunakan lebih bersifat akademik dan teoretik tadi. Dalam sejumlah hal, ini dianggap kurang aplikatif atau aplikasinya terbatas pada wilayah tertentu. Sementara ada banyak topik menarik dan narasi-narasi kecil yang menggugah yang perlu diresapi lebih lanjut, yang membuat pikiran Buya dapat lebih dicerna di segala lapisan masyarakat. Pengamatan tersebut menurut saya mungkin benar jika dibandingkan misalnya dengan sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai contoh saja. Dalam kapasitas sesama sebagai guru bangsa dan mantan nakoda ormas keagamaan besar, Nahdlatul Ulama, sosok Gus Dur terasa lebih cair dan pikiran-pikirannya mengalir sampai ke bawah. Salah satu yang membuatnya demikian menurut saya adalah pola pendekatan kultural yang digunakan banyak pihak, tak terkecuali anak-anak muda di lingkungan NU. Bukan saja karena banyaknya anekdot-anekdot atau jok-jok segar tentang Gus Dur, tapi juga karena pikiran tersebut disampaikan dengan narasi yang familiar. Belum lagi secara jumlah, cukup tinggi bilangan anak-anak muda Nahdliyin yang merespon dan menyebar pikiran Gus Dur, bahkan sekalipun hanya melalui narasi pendek atau cerita sekilas. Namun berbarengan dengan itu, terasa ada kesentakan arus bawah menerima dan merespon pikirannya. Secara kuantitatif, respon atas pikiran Buya Syafi'i di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah dalam bentuk tulisan boleh dikata lebih sedikit, tapi mohon maaf ini belum saya teliti secara ini ya, ini baru tentatif saya bandingkan dari lalu lintas wacana selama ini. Apa dibandingkan dilakukan oleh kawan-kawan anak-anak muda di NU atau di Muhammadiyah, memang lebih sedikit tulisan-tulisan di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah khususnya tentang pikiran-pikiran Buya Syafi'i. Nah, boleh jadi jangan-jangan ini penyebab sosok dan posisi Buya kerap disalah kaprahi oleh banyak pihak, tidak terkecuali sebagai masyarakat Sumatera Barat, tanah asal beliau. Nah, Riki termasuk di antara yang sedikit itu. Ia menyerap dan mengolah gagasan Buya dengan cara unik, berdiam di perapiannya. Berdiam bukan tinggal diam, statis, apalagi pasif, namun aktif. Ingatlah pepatah sambil berdiam nasi masak. Jamak seseorang yang berdiam beraktivitas seperti bercakap-cakap, berdiskusi dengan tuan rumah atau pemilik perapian, atau dengan orang lain yang juga singgah ikut berdiam. Tak jarang seseorang yang berdiam sambil menjarang sesuatu dan menunggunya matang. Ya minimal merenung sembari menghangatkan badan, tentu sambil terus menjaga perapian itu tetap menyala. Tidak kalah menarik adalah bahwa buku ini dibuka oleh sebuah puisi Riki, Hotspot Buya Syafi'i, yang ia dedikasikan untuk Buya dan menjadi refleksi bagi aku lirik yang menyebut dirinya si Malin. Saya tidak tahu apakah ini Malin Deman, seorang tokoh yang dianggap pengasih, kemudian apakah Malin Kundang yang suatu tokoh yang durhaka. Dalam puisi pembuka bukunya, Riki mengamsal perapian itu lebih lanjut sebagai hotspot super giga, terminal transit bagi si Malin yang turun mi'raj meninggalkan kelambunya. Sembari menegaskan statusnya sebagai penyair yang punya lisensi khusus dalam tanda petik menjelajah ranah kultural,
Puisi tersebut juga semacam pernyataan bahwa sumber perapiannya memiliki arus informasi komunikasi yang kuat dan canggih. Bayangkan hotspot supergiga. Ketika arus itu diolah dengan perenungan, maka masaklah buah-buah pemikiran dan ajaran di sekitar perapian itu. Lewat cara itu, ia meresonansi gagasan dan pemikiran Buya yang muncul di mana-mana, baik melalui ceramah, berita, kertas kerja, dan tulisan lepas beliau di media massa. Termasuk buku biografi Si Anak Kampung yang terbit tahun 2010. Tepat apa yang dikatakan Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah di cover buku ini, bahwa Riki berdiam tidak dengan ritual kultus, tetapi melalui keilmuan. Sebagaimana Buya Shafii memberi teladan pentingnya membaca dan menuliskan gagasan untuk menggapai dunia yang berkemajuan. Saya bayangkan Riki sebagai seorang pensyarah, meski pensyarah sebenarnya lebih menulis tanggapan pada sebuah kitab. Tapi dalam konteks sekarang bisa saja hal tersebut ditujukan buat menanggapi sejumlah buku atau tulisan lepas. Riki memang tidak secara khusus merespon salah satu kitab, buku Buya Shafii. Ia merespon apa saja dari yang dapat ia serap di Tungku Perapian Buya. Dan kadang-kadang saya membayangkan karena ia seorang pensyarah seperti mensyarah kitab, maka ini warnanya kuning, supaya tampak seperti kitab kuning, lebih kurang itu. Dalam kerja-kerja demikian, Riki tidak sekedar mengulang gagasan dan buah pikir Buya Shafii dengan bahasa berbeda, apalagi jadi juru bicara. Meski jika peran ini diambil Riki sebenarnya sah saja dan saya kira penting. Gitu. Mungkin di dalam buku ini Riki belum memposisikan diri sebagai juru bicara dan saya berharap dalam posisi Buya yang mungkin semakin sepuh, sementara pemikiran-pemikirannya mungkin semakin kompleks, ya, dan sementara pikiran-pikiran yang terdahulu sering masih disalah kaprahi, Riki pun mengklaim diri sebagai juru bicara, saya rasa sah saja. Gitu. Nah, dalam buku ini dia memang belum sampai sebagai juru bicara semacam itu, ya. Tapi ia bertukar tangkap dengan sigap, berdialog, menambah, memberi garis tebal, dan membubuhkan perspektif lain atas namanya sendiri yang berangkat dari pikiran-pikiran Buya tadi. Mungkin ini yang dimaksud Nirawan Dewanto dalam epilog buku ini, bahwa ketika membaca buku ini, kita akan mendengar aneka perbincangan antara dua orang awak yang sama tajam dan kritisnya. Perbincangan itu jadi bernilai kritis karena ia tak lagi membicarakan sumbangan Minangkabau atas keindonesiaan kita melalui sosok-sosok cemerlang atau manusia universal seperti Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Yamin dan sebagainya itu. Alih-alih tentang kenapa sebagian besar Minangkabau kini kehilangan aspirasi universalnya. Justru itu yang membuat menurut Nirwan buku ini menjadi kritis, menjadi tajam karena ia tidak lagi membicarakan sumbangsih Minangkabau terhadap keindonesiaan yang dalam beberapa hal sering sekali dilap-lap kembali, dimuncul-munculkan kembali gitu. Ya. Di dalam buku ini tidak lagi terjadi hal demikian, tetapi justru mempertanyakan kenapa Minangkabau sekarang tidak lagi seperti mengulang kejayaan-kejayaan di masa lalu itu. Nah, dengan demikian menurut Nirwan, perbincangan yang terjadi dalam buku ini antara Buya dengan Riki itu juga berangkat dari cerita-cerita kecil yang penuh dengan ironi dan sarkasme. Jadi bukan kritik yang kerontang dan formal. Karena itulah membaca buku ini senikmat membaca rangkaian cerita dengan bahasa sastrawi yang lugas dan jernih. Saya merasakan hal demikian. Alangkah mengasihkan membicarakan masa depan agama melalui puisi, seperti dilakukan Riki dalam buku ini, dalam salah satu babnya. Alangkah nyamannya membayangkan Buya Shafii sebagai kawan seniman, duduk bersama minum kopi pahit lebaran dan bercerita tentang partisipasi sejarah dan khilafah. Alangkah imajinatifnya membicarakan sosok dan peranan generasi muda sebagai penjaga layar perahu, dan alangkah mendebarkan cerita tentang Nabi Yusuf yang gagah mencari kita di masa transisi ini. Madilog Tan Melaka dilihat dari paradok kaum rebahan yang membiarkan otak menganggur karena gawai memberi banyak kemudahan dan seterusnya dan seterusnya. Secara teknis, total esai di dalam buku ini ada 28 judul. Termasuk banyak untuk kategori kumpulan esai sebenarnya. Kalau dibandingkan misalnya dengan kumpulan cerpen, ya kumpulan cerpen, rata-rata satu kumpulan cerpen itu hanya terdiri dari paling banyak 14, antara 8 sampai 14 cerpen. Itu apa? Jadi ini juga memperlihatkan produktivitas Riki. Meskipun seperti dikatakan oleh Mas Faiz tadi,
relatif pendek-pendek gitu, karena sesuai dengan mungkin situasi juga yang melingkupinya gitu. Jadi total esai dalam buku ini 28 judul, terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama berisi 12 esai tentang isu-isu nasional, regional, dan internasional. Mulai soal partisipasi sejarah, mendelegitimasi teori identitas tunggal peradaban Islam, demi mendorong kebangkitan negeri-negeri Islam yang terpuruk di pentas global, hubungan puisi, negara dan agama, sebagaimana dalam rujukan sosok Iqbal di Pakistan, pandangan Marsden tentang bangsa Melayu, termasuk pandangan Raffles juga, hingga pikiran Noam Chomsky dan politik Erdogan, dan seterusnya. Pada bagian kedua, berisi 11 esai, agak mengerucut kepada isu-isu Minangkabau Mutakhir, mulai ziarah dan makan bajamba di kuburan, jeritan Pancasila di Ranah Minang, makna merdeka dalam falsafah Minang, sosok Buya Hamka, hingga potret Buya Syafi'i sendiri bukan sebagai sembaling kundang, sekalipun dalam pemilu yang lalu ia kerap dipersepsi berada di pihak lawan dalam tanda petik. Selain itu, ada satu tulisan Ricky tentang Islam di Sumbar yang sedang sial, yang pernah disiarkan di media online Tarbiyah Islamiyah. Kawan-kawan bisa nanti mencari kalau ingin baca secara dalam bentuk yang lain itu. Dan dalam hitungan minggu, esai tersebut dibaca lebih dari 20.000 kali dan sekarang mungkin lebih. Tentu lengkap dengan pujian dan gerundelan. Ada sejumlah yang misu-misu itu banyak, baik yang juga di grup-grup itu. Tapi banyak juga yang mengapresiasi dengan sangat membenarkan apa yang dikatakan Ricky di dalam tulisan Islam di Sumbar yang sedang sial itu. Dan itu ada di bagian kedua dalam buku ini. Bagian ketiga berisi 5 buah esai, terutama tentang pandemi COVID-19. Dalam politik pandemi dan teater kematian, Ricky membuat live dari ungkapan Buya. Kita perlu meningkatkan stamina spiritual dan merenungi keterbatasan kita selaku manusia. Bagian ini mengolah simpati Buya menjadi semacam daya upaya supaya menangani wabah secara cepat, tepat, dan manusiawi. Karena sebagaimana dikatakan Ricky, ia menyadari jangankan negara miskin atau berkembang seperti di Asia dan Afrika termasuk negara kita, negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sendiri pun kelimpungan yang diibaratkan Ricky sebagai kecoa terjelentang, susah payah untuk berdiri. Sebagai penyair yang menulis gagasannya melalui esai, Ricky punya kapasitas menemukan istilah atau diksi tertentu untuk menampung gagasannya sambil tetap tampil puitik. Karenanya, selain judul utama buku ini, dari judul-judul tulisannya kita juga dapat merasakan kekhasan dimaksud. Di antaranya, masa depan agama menunggu puisi, Buya Syafi'i kawan seniman, muda penjaga layar perahu, cerita Nabi Yusuf mencari kita, adil melihat kubur, dan primitif di kala modern. Ricky juga banyak mengambil amsal dari karya sastra, baik tradisional seperti pantun atau bidal, maupun sastra modern, semisal bait puisi atau cuplikan prosa. Ada novel tabir terakhir, kayak Resat Pait, ajaib bukan semata karena esanya, tapi karena kemampuan yang esa itu untuk berada dalam yang banyak. Kutipan itu dipakai Ricky untuk menggambarkan Tauhid Muhammadiyah yang menjadi visi Buya Syafi'i. Ada puisi Tagore, aku melihat seekor kerbau besar yang berlumur lumpur termangu di tebing sungai yang mengalir. Tidak ada yang bisa dia lakukan, sampai pemuda penggembala datang menghelanya ke dalam sungai untuk dimandikan. Hal ini dikutip Ricky untuk menggambarkan spirit masyarakat yang hampir mati tanpa inisiatif dan lalu dihidupkan kembali oleh si anak gembala sebagai representasi pekerja atau sosok kreatif. Ini juga menggaungkan sebaik kata Iqbal, upaya-upaya yang dilakukan secara kreatif supaya kita tidak mandul seperti tanah liat. Sebab kata Hamzah Pansuri juga dikutip Ricky, ialah perahu tamsil tubuhmu. Dan dari Pablo Neruda ini saya masih belum ngecek lagi Pablo Neruda apa Octavio Paz ya. Aku mesti bicara meski bisu aku bisa. Ya ini ada di dalam tersuai juga dalam kutipan Ricky. Ya ini Pablo Neruda kalau bisa. Kemudian ada juga Bidal Minangkabau, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru, atau pantun yang populer di masa lalu tentang asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Itu ada di dalam teks Ricky ini dan memberi khasana yang sangat khas gitu. Bahkan seperti dikatakan tadi, buku ini dibuka oleh sebuah puisi Ricky berjudul Hotspot Buya Syafi'i, yang kalau kita meminjam ungkapan Budi Dharma, puisi ini dapat disebut sebagai soliloquy Ricky dalam merangkai buku ini. Karena
dari bait awal sampai bait akhir puisi-puisi tersebut itu melambangkan gagasan-gagasan Buya Syafi'i secara runut dan memiliki benang merah yang kuat gitu. Kesadaran akan posisi kepenyairan Riki juga terlihat dari caranya menempatkan sastrawan Turki, Elif Sahaf dan Orhan Pamuk sebagai pintu masuk untuk membabar tingkah pola politik sebuah bangsa. Dalam hal ini ketika ia melihat rezim Erdogan di Turki untuk merespon tulisan Buya Syafi'i tentang krisis politik Turki dalam buku Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam tahun 2018. Buya masuk melalui kisi-kisi sejarah dan pengamatan politik internasional di mana Buya berpendapat bahwa Erdogan masih jadi contoh bagaimana penguasa muslim mempolitisi agama demi rezimnya. Meski di sisi lain, Buya juga melihat bahwa gerakan Gulen berbau mesianik. Bukan kebetulan Riki membandingkan Elif dan Orhan di satu pihak dan Erdogan di pihak lain. Sebab isu besar di seberang lautan yang dibicarakan Buya hendak diserpi Riki menjadi narasi-narasi kecil yang puitik dan berkonten kultural. Menurut Riki, budaya fiksi atau sastra adalah budaya tanda tanya, dipenuhi kritik dan otokritik, kadang skizofrenik demi menggugah situasi yang sudah mapan. Posisi ini bukan saja milik Safak dan Pamuk sebenarnya, namun juga milik Riki sendiri. Ini tentu ibarat berbuat baik dan memberi simpati kepada orang lain, pada hakikatnya juga tertuju kepada kita. Sementara budaya kekuasaan merupakan budaya tanda seru yang diwarnai oleh perintah, tunduk dan patuh. Posisi ini bukan hanya milik Erdogan, namun milik semua rezim dimanapun. Yang rezim-rezim yang arogan tentu. Tapi apakah keadaannya memang hitam putih seperti itu? Nah ini sedikit pertanyaan saya ya, terhadap mungkin yang dituliskan oleh Riki. Sebab baik Safak maupun Pamuk di Turki sedikit banyak tentu memiliki motif-motif politis dalam gerakan dan karya-karya sastranya. Pamuk misalnya kita tahu sering mengangkat isu Kurdistan dan kasus Armenia ke tataran internasional, sesuatu yang memang dianggap tabu oleh negara kesatuan Turki. Sementara Erdogan juga membuka ruang budaya dalam keputusan politisnya. Seperti saya punya kawan lulusan Turki dan dia bercerita banyak bagaimana di zaman Erdogan ini pendidikan murah dan buku-buku sastrawan yang terbit selalu dibeli oleh negara dan kemudian disebarkan secara benar dan tepat gitu. Ini tentu juga tindakan-tindakan budaya yang dilakukan oleh sebuah rezim politik gitu. Nah ini juga harus tentu juga harus mendapat imbangan ketika melihatnya. Dan oase-oase budaya dalam politik yang panas di Turki niscaya menjadi catatan tersendiri dalam memilih yang terbaik di antara yang buruk. Barangkali ini pula yang mungkin ya menjadi pertimbangan Buya Syafi'i untuk menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai orang baik, meski belum tentu yang terbaik. Jadi sampai saat ini saya melihat apresiasi Buya terhadap pemimpin kita saat ini secara pantas dan layak, meskipun mungkin di sisi yang lain banyak juga mempertanyakan hal-hal semacam itu. Gitu. Akan tetapi dengan mengulang kembali ada gium klasik tentang kebudayaan dan kekuasaan yang bertolak belakang, Riki seolah hendak mewanti kelengan kita pada hubungan keduanya yang cenderung bias. Sastra, seni budaya, atau jagat humaniora sekarang semakin kehilangan tanda tanyanya yang kritis, semuanya seolah terhisap sihir rezim. Ini kalau kita melihat di negara kita, ada satu fenomena yang memang unsur-unsur budaya pun seolah terserap ke dalam rezim politik. Ini tidak saja sebelum atau sedang berlangsungnya pemilu, termasuk pasca pemilu ini, banyak sekali kawan-kawan yang kritis, yang dulu mungkin di jalanan atau mungkin juga orang-orang berlatar kesenian dengan melahirkan karya-karyanya hampir terserap ke dalam sihir rezim. Sehingga ada seorang kawan yang mengatakan apakah masih ada kiri di Indonesia. Ini kiri ini bukan dalam pengertian ideologis ya, tapi kiri dalam pengertian pihak-pihak yang lebih kritis gitu. Karena hampir semuanya seolah terserap ke dalam sihir rezim itu gitu. Nah ini yang coba diingatkan Riki sebenarnya. Gitu. Sementara itu di sisi lain kita juga tahu kekuasaan makin mapan dan makin besar dengan tanda seru yang terkesan masif seperti pentungan. Ingatlah misalnya cara-cara polisional menyelesaikan ekspresi masyarakat di dinding kota dan media sosial. Nah, ini dengan membicarakan kembali posisi kebudayaan dan kekuasaan di satu sisi,
Ricky seperti mengingatkan kita kembali bahwa kedua hal ini bisa jalan bergandengan, tetapi di dalam sejumlah aspek itu juga harus terus dikawal dan dikritisi, karena keduanya juga bisa satu di antara mereka, terutama kekuasaan, akan bisa lebih mendominasi kebudayaan. Nah, kemudian saya masuk ke sub berikutnya tentang gagasan vs pernyataan. Dalam satu atau dua dasawasa terakhir, tanah kelahiran Buya Syafi'i, Sumatera Barat secara administratif atau Minangkabau secara kultural, mendapat sorotan tajam dalam politik kontemporer tanah air. Berbagai isu dan wacana mainstream di pusat kekuasaan banyak yang tak laku dalam tanda petik dijual di ranah Minang. Katakanlah isu-isu liberal, pluralitas, dan pola-pola tertentu dalam cara berdemokrasi. Sebutlah sebagai misal pernyataan penolakan atas gagasan Islam Nusantara. Penolakan itu dilakukan oleh MUI Sumatera Barat dengan alasan-alasan pemurnian, ya Islam. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Pakistan, tidak ada Islam Arab gitu. Padahal persoalan Islam Nusantara itu adalah gagasan dan konsepsi pada tataran sejarah dan budaya, bukan menyangkut persoalan mengubah kitab atau kiblat. Tapi konsep ada gagasan ini oleh pihak tertentu di Sumatera Barat ditanggapi dengan seolah cukup dengan membuat pernyataan, dan ini tentu saja menjadi tidak imbang gitu. Gagasan ya seharusnya juga dengan satu gagasan, karena kita tahu kemunculan isu Islam Nusantara itu kan juga bukan ujuk-ujuk, sangat jauh pengajian-pengajiannya, dan salah satu yang terlibat mungkin melontarkan itu sebagai sebuah keilmuan, studi keilmuan adalah juga putra Sumatera Barat, Bapak Asyumudi Asran, misalnya di dalam buku Jaringan Islam Nusantara. Termasuk mungkin disertasi dia juga menyinggung persoalan itu, Jaringan Ulama Nusantara itu. Nah, ini yang digambarkan Ricky, dan kalau saya membaca buku ini memang diantara kelincahannya membangun satu narasi yang imajinatif, yang punya konten harapan, kemudian juga kegembiraan di satu sisi, juga ada sebenarnya nada-nada murung untuk melihat situasi-situasi atau fenomena terkini yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya pada bagian kedua dalam buku ini. Nah, ada juga satu cerita kecil yang saya kira sangat menarik juga, ketika misalnya Buya di dalam buku Si Anak Kampung itu menceritakan tentang tradisi makan bajamba atau ziarah kubur di kampungnya. Nah, ziarah kubur itu waktu itu Buya menolak karena mungkin sudah berhimpitan antara sejarah dengan pandangan-pandangan syirik beliau. Tetapi belakangan hari beliau menyadari bahwa itu tidak ada salahnya, karena apa yang dilakukan di kuburan itu adalah setidaknya dengan pikiran sederhana adalah kegembiraan bagi anak-anak yang makan di sana, kemudian juga mengenal sejarah bagaimana kampung itu didirikan dengan salah satu makam ulamanya di kampung itu. Nah, ini digambarkan Ricky untuk melihat bahwa tradisi-tradisi ritual yang ada di Minangkabau khususnya itu bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai yang harus dipertentangkan dengan persoalan-persoalan keimanan, sepanjang itu memang hanya menjadi ruang sosial dalam beragama, dalam bermasyarakat itu. Nah, itu disinggung Ricky saya kira dengan sangat cermat di halaman 97 atau halaman 93 gitu. Nah, yang sebagai saya diingatkan waktunya sudah ini, nanti mungkin bisa kita kembangkan dalam tanya jawab atau percakapan. Yang paling mengejutkan di Sumatera Barat adalah tentang kemelut Pancasila. Pada pemilu kada tahun 2020 ya, ada satu pernyataan dari Puan Maharani yang kemudian direspon juga dengan sangat keras oleh sejumlah pihak di Sumatera Barat tentang bagaimana Sumatera Barat tetap menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Itu pernyataan itu diucapkan Puan secara virtual ketika memberikan rekomendasi kepada calon gubernur yang didukung oleh PDIP, Senior Mulyadi dan Ali Mukni gitu. Nah, pernyataan itu seperti mengungkit kembali luka lama orang Sumatera Barat terhadap pandangan-pandangan yang diarahkan selama ini. Misalnya pernyataan Mahfud MD sebelumnya menyebut bahwa Sumatera Barat dengan sejumlah provinsi lain adalah provinsi garis keras gitu. Kemudian Megawati juga seperti dikutip Ricky dalam buku ini pernah mengeluh kenapa orang Sumatera Barat tidak pernah juga bisa menerima PDIP gitu. Nah, keluhan-keluhan itu direkam dengan Ricky dengan baik, meski tujuan untuk merekam itu bukan persoalan-persoalan teknis itu sendiri, melainkan bagaimana persoalan itu bekerja di balik politik lokal Sumatera Barat khususnya dan politik Republik secara luas gitu. Nah, bagi saya hal ini penting dikemukakan, bukan saja berpijak kepada salah satu pandangan Buya Syafi'i tentang jeritan Pancasila. Buya Syafi'i jauh-jauh hari selama menggunakan istilah itu ternyata tentang bagaimana, kata Buya, kita sudah lama tidak lagi berpegang secara kafah kepada Pancasila karena banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi tidak bertolak atau tidak kembali kepada Pancasila. Itu lebih kurang nyatakan dalam buku ini. Nah, ketika itu terjadi lagi dalam satu periode kekinian di Sumatera Barat, maka menurut saya itu memang lebih tepat ditempatkan di wilayah-wilayah politik gitu. Ricky juga menyebut secara berimbang sebenarnya bahwa pihak yang menolak pernyataan tersebut sebenarnya juga sedang mencari tameng dengan mengambil tokoh-tokoh perumus Pancasila dari Sumatera Barat pada tempo dulu. Ini orang-orangnya yang pernah berjasa gitu. Nah, tapi juga Puan Maharani disebut Ricky juga sebagai orang yang memang menggunakan juga Pancasila untuk kepentingan politik khususnya di lingkaran PDIP. Meskipun dalam kapasitas sebagai ketua MPR tentu saja Puan Maharani adalah milik segala golongan gitu. Nah, Ricky juga merasa perlu menyebut bahwa Puan Maharani adalah keturunan Sultan Indrapura gitu ya. Yang ada di satu kesultanan di Sumatera Barat, pantai barat Sumatera itu. Termasuk pihak ayahnya itu semua juga adalah keturunan dari Minangkabau. Nah, kenapa seolah muncul pertanyaan, kenapa orang yang berlatar dari daerah sendiri seperti tidak mendapat tempat gitu. Nah, bagi saya pertanyaan semacam ini juga bisa retorik ya, karena saya mengikuti juga bahwa silsilah sejarah yang cukup sering disematkan kepada Puan atau Megawati itu juga tidak dipakai secara ajak oleh mereka. Ya, saya tidak pernah mendengar mereka berkunjung misalnya atau memberi satu komunikasi ke keluarga mereka di Kesultanan Indrapura yang notabene saat ini sedang terpuruk karena sejak zaman kolonial kerajaan itu runtuh dan susah payah bangkit sampai sekarang. Saya membayangkan jika dia melakukan silaturahmi itu terhadap itu tentu juga meningkatkan marwah kesultanan itu atau sumber silsilahnya, dan sekaligus dengan itu posisi tentang katakanlah dalam isu kepemimpinan perempuan itu juga akan menjadi dapat tempat karena kita tahu sistem matrilineal di Minangkabau menempatkan perempuan sebagai sosok pemimpin yang patut dan dihormati gitu. Nah, Megawati seperti tidak belajar kepada misalnya pengalamannya sebelumnya di mana ketika dia naik menjadi presiden dipersoalkan dulu bahwa Indonesia belum saatnya dipimpin oleh perempuan atau bahkan bahwa ketingkatan agama gitu. Nah, seharusnya dengan memiliki regenerasi Puan Maharani, dia juga sudah harus melihat pola itu dengan menjalin kembali hubungan-hubungan lama dengan apa yang dikatakan sebagai silsilahnya tersebut gitu. Nah, saya melihat justru Megawati dan keluarga besarnya lebih merapat ke Bali ya. Kenapa? Saya kira juga lebih praktis karena Bali dengan Puri masih hidup dan berjaya sampai saat ini dengan pusat kulturalnya ada di Puri-Puri itu, dan mereka mungkin merasa lebih nyaman berada di situ, sehingga ketika terjadi situasi pemilihan seperti pemilu itu ya situasi menjadi ramai dari semua pihak. Apakah hal-hal semacam ini juga tidak perlu mendapat kajian yang mendalam apa yang sesungguhnya terjadi di Sumatera Barat?
Dalam arti kata saya mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Sumatera Barat termasuk dalam situasi politik nasional dalam mendekati masa-masa pemilu ini itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu, tapi ada latar belakangnya, ya. Ada latar belakangnya yang tidak terakomodasi oleh sistem politik secara luas gitu. Nah, sehingga apa yang dikatakan Ricky di dalam buku ini saya kira juga harus melihat itu secara general gitu ya, secara umum bagaimana politik-politik lokal di Minangkabau khususnya dan di wilayah yang lain itu juga bergerak dengan segala dinamikanya gitu. Nah, saya sebenarnya cukup panjang juga ini, tapi nanti mungkin kawan-kawan bisa kita lanjutkan dalam percakapan. Satu hal saya sekali lagi mengulang bahwa buku Berdiam di Perapian Buya Syafi'i ini menempatkan pikiran-pikiran Buya Syafi'i sebagai sebagai si Ricky mengatakan ada Minangkabau dan Sumatera Barat kekinian disinggung Ricky, ya tentu saja berangkat dari di samping gagasan atau pemikiran Buya juga sebenarnya dari fenomena yang juga diamati Ricky sendiri gitu. Jadi memang di dalam situasi politik kita Sumatera Barat ini kan seperti punya dunia lain dalam tanda petik itu ya, yang memiliki tawaran yang berbeda juga dari sejak dulu tentu, dari sejak dulu. Sehingga kita tahu dinamika politik, budaya di Sumatera Barat itu seperti antitesis dari proses yang terjadi di tingkatan nasional gitu ya. Kita ingat misalnya Provinsi Sumatera Barat menerima dengan bagus PDRI, yaitu pemerintahan darurat Republik ketika ibu kota Yogyakarta jatuh. Nah, tetapi beberapa tahun kemudian Sumatera Barat juga dikenal memproklamirkan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang disebut-sebut sebagai upaya untuk melepas diri dari pemerintah pusat, meskipun para tokohnya menolak anggapan itu karena bagi mereka itu adalah kritik terhadap sentralisasi politik dan pemerintahan di Jakarta. Dan dalam konteks ini juga meluas, terutama dalam situasi-situasi yang aktual ya, misalnya 2 kali pemilu yang lalu, Sumatera Barat kembali menjadi pembicaraan atau mendapat perhatian yang luas karena seperti tadi saya singgung, ada beberapa fenomena yang kadang-kadang dipandang orang sebagai sesuatu yang bukan saja antitesis dari fenomena nasional, tetapi juga seperti sedang mencari-cari, sedang mencari-cari pijakan baru yang di sisi lain mereka sudah punya pijakan lama, tapi itu seolah tidak dikukuhkan sebagai sesuatu yang lebih konkret gitu. Sehingga mencari-cari inilah kemudian seolah ada ruang kosong, ada ruang yang kabur, hablur, dan itu yang tidak terkomunikasikan dengan baik saya kira. Nah, Ricky menjelaskan di dalam buku ini secara baik, misalnya dalam kasus jeritan Pancasila tadi yang sempat saya singgung, di mana Provinsi Sumatera Barat sempat disinggung terlepas dari ini apapun tendensi seorang tokoh politik menyebut semoga Sumatera Barat tetap mendukung negara Pancasila misalnya, itu tentu juga harus sebagai sebuah dibawa ke tingkatan rasa misalnya, itu tentu juga memukul perasaan gitu, karena mereka tahu juga Sumatera Barat memperjuangkan apa yang dinamakan Pancasila itu gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ada tuduhan-tuduhan lain dengan tendensi apapun lah gitu. Nah, begitu juga dalam persoalan beragama gitu ya, beragama. Dengan kemenangan-kemenangan misalnya Partai Keadilan Sosial lah, Keadilan Sejahtera ya, Sejahtera di Sumatera Barat misalnya PKS, yang sampai udah sejak
15 tahun terakhir ya memimpin Sumatera Barat, itu orang juga bertanya dan kadang-kadang membenturkan juga soal pilihan-pilihan itu. Sehingga tadi Megawati sempat bersuara kenapa Sumatera Barat tidak menerima PDIP yang diasumsikan sebagai partai nasionalis itu gitu. Nah, ini tentu hal yang perlu dilihat secara jernih juga gitu. Bukan sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi begitu saja, tetapi juga berkorelasi dengan peta politik nasional. Misalnya di dalam pemilihan atau dalam pemilu misalnya, kita memiliki multipartai, banyak wakil-wakil rakyat yang dipilih. Tapi ketika maju ke dalam pemilihan presiden atau eksekutifnya, calon yang maju hanya 2 pasang. Ini tentu saja menimbulkan polarisasi yang sangat lebar gitu, berhadapan ya antara ini gitu. Ini seperti berkiblat ke Amerika yang setiap periode hanya mencalonkan 2 pasang, tapi Amerika karena cuma memang 2 partai gitu. Sementara kita banyak partai yang sudah bekerja mengobok-obok di tingkatan bawah itu, tapi ketika muncul di pucuk pimpinan tidak ada partai yang berani berkoalisi atau mencalonkan apa yang bisa menjadi alternatif pilihan. Jadi masyarakat Sumatera Barat dalam hal ini merasa tidak terakomodasi gitu. Jadi bagi saya juga melihat bahwa itu juga sebuah jalan yang kemudian mengukuhkan sikap-sikap yang disebut nyeleneh tadi. Ya, meskipun bibit itu mungkin sudah ada gitu. Bibit itu mungkin sudah ada untuk mencoba mencari terobosan-terobosan. Tentu saja salah satunya juga mengimpikan apa yang pernah tercapai di masa lalu gitu. Tetapi dalam mewujudkan itu peluang-peluang juga diciptakan sendiri oleh sistem politik yang tidak akomodatif itu gitu. Nah, dalam hal itulah kemudian saya melihat Ricky sebenarnya cukup berimbang menyebut ketika Puan menyatakan bahwa supaya semoga Sumatera Barat menjadi provinsi Pancasila itu ya dipakai sebagai orang yang berada di pihak politiknya dia, sebagai pihak yang menggunakan Pancasila itu sebagai tamengnya. Yang kita tahu pada pemilu waktu lalu itu kan ramai sekali tagar mengatakan saya Pancasila itu. Yang mencoba tentu saja kalau saya Pancasila secara tersirat juga mempertanyakan yang lain misalnya. Nah, tapi memang Ricky awalnya juga menceritakan di sini bahwa pernyataan Puan semacam itu tidak perlu juga diperpanjang karena Puan berbicara sebagai seorang ketua MPR yang merupakan milik segala golongan. Itu benar ya. Tetapi waktu dan tempat mungkin salah karena dia menyatakan itu secara virtual ketika menyampaikan akomodasi partainya gitu. Nah, itu akan berbeda itu persoalannya. Nah, itu yang terjadi kemudian gitu. Kemudian juga dalam persoalan agama. Tadi saya tadi mau melanjut membacakan itu, tapi sekarang saya lanjutkan ya. Bahwa misalnya ada tradisi kecil di kampung Buya Syafi'i di Sumpur Kudus, yaitu tradisi ziarah ke makam keramat. Di sana ada ulama Syekh Ibrahim ya. Syekh Ibrahim, di mana orang-orang kampung biasa di sana berziarah kemudian makan bajamba, makan bersama. Di tempat saya di Kabupaten Pesisir Selatan sana itu juga tradisi yang masih ada gitu, masih ada. Tapi apakah dengan berziarah itu terkait dengan persoalan keimanan dan kepercayaan ke transendal atau kepada yang mutlak? Saya merasakan dari kecil sesudah menjalani tradisi itu tidak pernah menganggap bahwa itu tempat tempat meminta itu. Tapi tradisi bersama itu membuat kami guyup, membuat kami punya satu ruang sosial untuk berinteraksi gitu. Nah, itu yang terjadi. Tetapi belakangan ini tradisi-tradisi itu juga sudah tergerus gitu. Saya punya cerita, pernah suatu ketika saya mendapat kedatangan tamu dari Padang, Sumatera Barat. Beliau ini mantan kepala lembaga sebuah lembaga kebudayaan di Sumatera Barat itu. Bayangkan aja, berarti latarnya kan orang kesenian, orang kebudayaan gitu ya. Yang saya kira akan akomodatif dengan hal-hal yang ziarah segala macam itu, yang berbau ritual atau tradisi gitu. Tapi ketika di sini saya bawa jalan-jalan ke beberapa destinasi, dan terakhir saya bawa ke
kota gede gitu ya, mau berziarah ke makam Panembahan Senopati gitu. Beliau langsung berbalik badan dengan muka merah gitu. Ini kemana? Mau ke makam pendiri Mataram. Untuk apa ke makam? Untuk apa ziarah gitu? Saya kaget luar biasa karena meskipun saya juga saya tahan itu. Karena backgroundnya saya tahu gitu. Bahwa beliau ini orang yang kepala lagi ya, mantan kepala itu. Pusat kebudayaan di Sumatera Barat. Nah, saya bertanya apa yang terjadi sungguhnya gitu. Nah, ternyata memang dan saya juga mengalami hal semacam itu. Saya pernah pulang kampung, kemudian ketika di sana di kampung saya memperpanjang paspor di kantor imigrasi, itu ada satu lembaga pendidikan Islam itu ya, ada masjidnya juga. Saya suruh anak istri menunggu di situ karena saya antri dia. Ternyata setelah saya kembali itu istri saya melapor, dia diusir dari sana itu, diusir, dia duduk di masjid pertama enggak pakai jilbab gitu ya. Kemudian masjidnya bukan tempat ini tempat orang sholat itu. Jadi, tapi saya ini off the record aja, enggak pernah saya apakan. Tapi saya, wah ini situasi kok menjadi sangat gitu. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya di Sumatera Barat itu. Nah ini mungkin menjadi faktor kegelisahan Buya Syafi'i. Beliau jangan dianggap bahwa orang yang tidak berada di kampung itu akan luput mengamati hal-hal yang terjadi. Justru saya punya teori ya, ini teori ciptaan saya. Jarak yang mendekatkan. Bahwa semakin kita berjarak dengan sesuatu, kita semakin lapang, semakin jernih melihat sesuatu itu. Segala sesuatu yang mungkin ketika saya berada di kampung halaman, seperti hal-hal yang biasa saja, tidak ada yang istimewa atau tidak ada yang salah itu. Tapi ketika saya keluar merantau, saya melihat, wah ini ternyata situasinya sudah begini gitu. Jadi jarak yang mendekatkan itu yang saya kira berada di posisi Buya Syafi'i gitu. Beliau melihat dengan lebih jernih gitu. Nah itulah sehingga kemudian apa yang saya katakan tadi, bagaimana satu gagasan dilawan hanya dengan pernyataan. Ada gagasan tentang Islam Nusantara yang sebenarnya tidak berkait dengan persoalan-persoalan akidah atau akidah atau ya aturan-aturan Islam, perubahan kiblat atau kitab gitu. Tapi yang itu sebuah wacana atau konsepsi yang dirumuskan oleh banyak orang dan tidak sekali jadi gitu kan. Itu kan sebuah sintesis yang sangat panjang seperti jaringan ulamanya Asy'ari Azra, kemudian Islam Nusantara, kemudian direspon oleh pihak lain, kemudian muncul gagasan itu gitu. Sama juga seperti di Muhammadiyah yang berkemajuan itu gitu. Nah, kemudian dilawan oleh MUI Sumatera Barat dengan satu pernyataan gitu. Dibaca sekilas itu memang seperti ini karena kan berbau retorika gitu. Tetapi tentu saja itu tidak organik, itu tidak memiliki sintesa yang sangat ini gitu. Nah, saya melihat bahwa pantaslah dalam konteks ini Sumatera Barat memang memiliki satu satu situasi yang bagi Buya perlu dijernihkan gitu. Tetapi di sisi yang lain kita bersama juga harus menyadari bahwa situasi politik kita secara kolektif juga tidak mengundang bagi orang-orang atau wilayah-wilayah yang memiliki suara berbeda. Padahal kalau saya kembali ke dunia kepenyairan, ada istilah suara lain seperti dibawakan oleh Octavio Paz itu ya. Bagaimana di tengah perayaan-perayaan atas yang umum ada sesuatu yang berpendapat berbeda, itu justru memiliki satu kekuatan tersendiri, alternatif tersendiri gitu. Tetapi jika itu dirumuskan dengan mencari-cari, dengan melupakan jejak yang sudah dibangun dengan kuat sebelumnya dan kemudian dibangun dalam satu malam, tentu juga menjadi sangat instan gitu. Saya kira lebih kurang begitu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tobel.